Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Stani. Saya dari program studi pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan penerapan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Yang pertama, ada pengertian Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pancasila sebagai pemersatu bangsa artinya bahwa merupakan alat untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Pancasila telah dijadikan sebagai landasan negara Indonesia. Segala bentuk kebijakan yang ada haruslah dipatuhi oleh seluruh warga Indonesia. Pancasila memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maksudnya, kita boleh mengalami perbedaan antar sesama, tetapi jangan dijadikan perbedaan itu untuk permusuhan, karena kita semua memiliki pemikiran dan pendapat yang berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mengikuti kehendak diri kita sendiri, karena jalannya setiap orang berbeda-beda. Jadi, kita harus mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang ada. Selain dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila juga memiliki sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sudah jelas artinya, yaitu agar kita sebagai bangsa Indonesia dapat menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi, maksud dari Pancasila sebagai pemersatu bangsa itu, karena adanya Pancasila, perbedaan antara sesama bisa diatasi dengan baik. Jadi, perbedaan tidak menjadikan permusuhan, melainkan menjadi kekuatan untuk memajukan suatu negara. Selanjutnya ada fungsi penerapan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Yang pertama, sebagai pedoman dan pandangan hidup seseorang. Yang kedua, menekankan agar suatu perbedaan jangan sampai memecah belah suatu persatuan dan kesatuan. Lalu yang ketiga ada menjadikan kelangsungan hidup negara dan bangsa di Indonesia di era globalisasi yang mengharuskan kita untuk melestarikan alat pemersatu bangsa agar generasi penerus bangsa yang tetap dapat menghayati dan mengamalkannya dan agar intisari nilai-nilai yang luhur itu tetap terjaga dan menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa. Yang keempat ada sebagai dasar semua dasar di Indonesia. Yang kelima, lahirnya Pancasila sebagai dasar negara ini semata-mata untuk menyatukan bangsa yang majemuk yang terdiri dari berbagai golongan, ras, suku, budaya, dan agama. Yang keenam ada lahirnya Pancasila bukan untuk menindas suatu golongan, hanya untuk melindungi golongan lainnya. Yang ketujuh, menjadi pola dasar dan cara berpikir dan bertindak oleh masyarakat. Lalu ada peranan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia itu maksudnya karena Pancasila sudah merekat erat pada bangsa Indonesia dan menentukan eksistensi bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Maksudnya, Pancasila itu menggambarkan moral tingkah laku dan amal perbuatan bangsa Indonesia. Memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya oleh bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dari Pancasila digunakan sebagai petunjuk, penuntun, dan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia. Lalu yang keempat, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Falsafah berasal dari kata Yunani yang artinya filosofia. Philos atau philen berarti to love atau mencintai atau mencari. Sophia berarti wisdom, kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi secara harfiah atau falsafah berarti mencintai kebenaran. Lalu yang kelima ada Pancasila sebagai Weltanschauung bangsa Indonesia atau filosofis Kranjlek bangsa Indonesia. Kata-kata ini diucapkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di muka sidang BPUPKI. Welt berarti dunia, Anschauung berarti pandangan. Lalu yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa Pancasila telah disepakati dan disetujui oleh rakyat Indonesia melalui perdebatan dan tukar pikiran baik dalam sidang BPUPKI maupun dalam sidang PPKI para pendiri negara. Lalu yang ketujuh ada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar negara dan pedoman dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Lalu yang kedelapan adalah Pancasila sebagai landasan ideal. Ketetapan ini terdapat dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Lalu selanjutnya yang kesembilan adalah
Pancasila sebagai pemersatu bangsa terdapat dalam sila ketiga, yakni Sila Persatuan Indonesia. Artinya bahwa Pancasila sangat menekankan dan menjunjung tinggi persatuan bangsa. Kesimpulannya adalah Pancasila merupakan landasan negara Indonesia yang wajib dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena adanya Pancasila lah negara Indonesia bisa menjadi negara berkembang dan bisa terjaganya tali persaudaraan tanpa membeda-bedakan antara sesama manusia. Dan peraturan Pancasila bersifat adil dan bijaksana untuk rakyat Indonesia. Karena persatuan dan kesatuan sangatlah penting untuk memajukan suatu negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment,